kuasa untuk menyerah kalah dalam hidup ini. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti kami dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang peduli akan hidup kami sebagaimana Engkau mengerti dan peduli akan hidup masing-masing kami. Itu sebabnya kami berjanji di hadapan-Mu siang hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan pernah menyerah kalah dalam hidup ini. Kami akan hadapi segalanya bersama dengan Tuhan. Dan tangan-tangan yang perkasa akan membawa kami terbang tinggi bagai burung Raja Wali, mengatasi badai yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami percaya tangan kanan-Mu itu akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara setuju kalau Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup masing-masing kita. Dan biarlah pagi hari ini seperti tadi dikatakan oleh Pak Ayub di tempat ini, kita sudah diberkati Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua hanya karena untuk Tuhan. Dan biarlah hidup yang kita hidupi ini kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hidup kita ini Tuhan memberkati saudara untuk menjadi berkat. Biarlah kita juga menjadi berkat bagi gereja di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dibawa ke hadirat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dari setiap pujian mungkin kita terpana dan setiap nada yang ada. Tetapi dari syair-syair yang sudah disampaikan, dinyanyikan, merupakan satu khotbah yang hidup. Di mana sebenarnya kalau kita melihat satu benang merah, bahwa sebenarnya Tuhan tidak punya alasan apa. Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya alasan untuk tidak pernah memilih kita untuk kita diselamatkan. Karena kita tidak punya kebanggaan apa-apa untuk bisa dipakai sebagai satu andalan untuk Tuhan memilih kita dan menyelamatkan kita. Tetapi karena kasih dan kemurahan Dia memilih dan menyelamatkan kita. Dan saya percaya Dia tidak hanya stop menyelamatkan kita dan selesai di situ. Tetapi dalam perjalanan hidup ini ketika kita mulai percaya kepadanya, seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dan ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada, karena kita berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita sendirian, tetapi Dia terlalu sangat baik bagi kita. Ketika sesuatu dibiarkan, sebenarnya sesuatu Tuhan izinkan kita alami, bukan berarti Tuhan membiarkan kita sendirian. Tapi di tengah-tengah sesuatu yang Tuhan biarkan bagi kita, di situ kita akan melihat bahwa ada campur tangan Tuhan yang besar. Secara nyata kita lihat dalam semua kejadian yang ada. Sehingga dengan demikian berakhirnya satu penutupan lagu yang sangat indah, bahwa sebenarnya kalau kita punya Tuhan, kita memandang kepada Yesus, maka kita bukan menjadi pribadi yang kalah. Kita bukan menjadi pribadi yang hanya menyerah kepada tantangan dunia ini, melihat situasi dan menyerah. Tetapi ketika kita memandang kembali kepada Allah kita melihat betapa besarnya kasih-Nya bagi kita, maka pada saat itu kita katakan, aku berserah kepada Tuhan, tapi aku tidak pernah menyerah kepada dunia ini. Karena saya bukan milik dunia ini, tapi saya milik Tuhan. Amin. Janji firman Tuhan jelas bagi kita. Dan semua kebaikan ini disimpulkan dalam satu tindakan yang dinyatakan bagi kita ketika kita memandang salib itu sendiri. Ketika kita memandang salib itu, sebenarnya itulah tempat kita. Ketika kita memandang salib itu, itulah hukuman kita. Ketika kita memandang salib itu, maka sebenarnya kita adalah manusia yang hina, yang tidak ada apa-apa. Tetapi disitulah kasih-Nya mulai terpanjang untuk boleh mengangkat saudara dan saya. Apakah Allah kurang baik bagi kita? Apakah Yesus kurang baik bagi kita? Yang senantiasa menyelamatkan kita.
memelihara kita, menyediakan kekuatan di dalam hidup kita ketika kita percaya kepadanya, sehingga kita tidak ditelan oleh dunia ini, tetapi kita boleh bangkit sebagaimana Raja Wali sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang menang. Itu bukan letak kekuatan ada pada kita, tetapi ada pada Tuhan. Sehingga perlu kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat rentetan lagu, saya sangat memperhatikan itu dan saya sangat diberkati oleh semua saya. Kalau kenapa? Kembali kepada satu hal, Tuhan sudah terlalu banyak berbuat bagi kita. Tuhan terlalu sangat banyak memberi yang terbaik bagi kita. Tapi pertanyaan saat ini bagi kita, apakah kita juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan? Amin. Saat ini tidak perlu lagi kita minta kepada Tuhan, Tuhan engkau harus berbuat baik bagi saya, engkau harus mengaruniakan anugerah bagi saya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak Tuhan berbuat bagi kita. Pertanyaan yang muncul dalam hati kita saat ini, apa yang kau memberikan untuk Tuhan? Sebagai satu respons akan kebaikan Tuhan yang kau terima di dalam hidupmu. Yang bisa menjawab ini adalah saudara di hadapan Tuhan. Kenapa? Apa yang kau miliki dalam hidupmu itu bukan karena kekuatanmu dan bukan karena kemampuanmu sehingga kau memiliki itu, tapi itu pun karena Tuhan hanya mempercayakan itu kepadamu. Dan ketika isi hatinya disampaikan kepada kita dan isi hatinya mau disebarluaskan, maka Tuhan mau supaya engkau memberi daripada apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meminta daripada orang yang tidak pernah Tuhan berkati. Betul? Tetapi Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah memberkati. Maka selanjutnya Tuhan menuntut apa yang engkau mau berikan sebagai bukti cinta dan kasih kepada Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan untuk pembangunan gereja. Saya percaya bahwa rencana program ini walaupun dibuat oleh GE3, tapi rencana ini adalah rencana Tuhan. Program ini adalah program Tuhan. Maka saya mau katakan, pada saat engkau memberi, engkau tidak perlu berpikir bahwa ini untuk GE3, ini untuk satu denominasi. Karena kita memberi untuk Tuhan, tujuan kita satu untuk Tuhan. Sehingga saya mau katakan, engkau dari denominasi apapun juga, saya mau katakan, jangan engkau pandang itu, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, maka engkau tunduk kepada, engkau membuat komitmen di hadapan Tuhan. Kau katakan, Tuhan, sudah terlalu banyak engkau berbuat dalam hidup. Bahkan hidupmu sendiri engkau mau pertaruhkan buat saya. Hari ini Tuhan, apa yang kau mau aku berikan padamu. Tuhan, aku hanya punya ini Tuhan. Dan ketika Tuhan menggerakkan